Halo, selamat siang. Selamat tahun baru 2024. Nah, jadi ini vlog saya yang pertama untuk di awal tahun 2024 ya. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Nah, jadi kembali saya menginformasikan aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Jadi hari ini tepat di pukul 1 ya. Nah, ini tepat di pukul 1. Tongkang yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam ada beberapa unit ya yang siap melintas dan dibantu ASIS sama Herlin 12 dan Herlin 19. Nah, jadi yang di depan kita ini urutan yang pertama ya, untuk Bats dan TB. Untuk urutan pertama ini grupnya Dani ya. Cuma nggak tahu pastinya Dani berapa ini. Nanti untuk lebih jelasnya pada saat dia melintas di bawah jembatan ya. Nah, ini dan juga untuk hari ini posisi air Mahakam menuju surut ya, makanya agak terlihat deras sekali itu. Nah, itu agak deras sekali. Nah, jadi untuk di awal tahun 2024 ini di bulan Januari itu aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam itu tidak berkurang, itu semakin nambah kalau menurut saya. Jadi di awal tanggal 1 nah itu ada aktivitas, cuman tidak saya buatkan video ya, karena saya ada aktivitas lain. Jadi untuk hari ini baru saya buatkan video di tanggal 4-nya ya. Nah, ini grup Dani, nggak tahu dari berapa karena dari warnanya sendiri itu sudah mengatakan dia gitu ya. Nah, ini SPOB Azha Energi 01. Ini kebanyakan dia mengantar BBM ke hulu sungai Mahakam ya, daerah-daerah yang jauh dari kota Samarinda gitu ya. Itu kalau di Santung nggak usah cerita BBM subsidi deh ya, syukur-syukur ada dijual gitu ya. Itu industri pun langka gitu kan itu. Nah, karena memang saking luasnya Indonesia ini, jadi untuk pemerataan harga dan ini ya memang agak sulit gitu kan, karena berbagai macam rintangan gitu kan. Gitu, terutama dari akses jalan ya. Nah, ini Dani 120 untuk TB-nya dan Bats-nya Dani 121. Nah, ini grupnya Dani nih. Ini kelihatannya grupnya Dani ada 3 ya. Ada 3 unit ya yang rencana akan melintas. Nah, ini Dani 120. Cantik sekali untuk di awal tahun ini, karena memang permintaan batu bara ini sangat luar biasa nih ya. Walaupun mungkin industrinya agak lesu ya, tapi di belahan dunia yang lain itu sangat membutuhkan juga gitu kan ya, seperti India, Vietnam, Thailand gitu kan. Itu sangat membutuhkan dia gitu. Jadi Indonesia tidak bergantung di satu tempat dia, di mana ada permintaan, harga sesuai, sistem pembayaran sesuai, ya udah disuplai gitu kan. Itu. Nah, ini Dani 120 pertama kali untuk siang ini melintas di bawah jembatan Mahakam dan dibantu ASIS oleh Herlin. Nah, ini cantik sekali ya. Memang ini sudut favorit menurut saya ini untuk posisi di jembatan Mahakam, karena terlihat jelas nama Bats dan TB-nya gitu kan. Karena kalau kita ngambil dari parkiran Haris gitu kan, mungkin ya aktivitasnya terlihat jelas, cuman nama TB dan Bats-nya itu nggak terlihat jelas gitu kan. Bahkan Bats-nya bisa kita lihat GT berapa, terus produksi mana gitu kan. Gitu. Memang sudut idealis lah di sini ya. Nah, ini kelihatannya 2023 takbutnya produksinya luar biasa. Nah, ini baru ya,
Ini karena di Samarinda ini cukup banyak tongkang menurut saya, karena produksi untuk yang 300 feet ke bawah tuh kebanyakan buatnya di Samarinda ya. Kalau untuk di atas 300 ya mungkin Lamongan dan Batam yang mendominasi gitu kan. Nah ini, oh sorry, bukan dibantu asis oleh Herlin, tapi DL07 ya, Daninya dibantu asis sama DL07. Nah di belakang Dani 121 ini ada Batch RSB 1. Nah coba kalau sudah selesai, dianggap sudah aman, itu dilepas tuh, langsung manuver dia di bawah jembatan. Ini cukup mahir menurut saya. Nah, di ini RSB 1 ditarik oleh TB Bima 1. Nah ini, jadi sini nggak seberapa banyak ya, biasanya cukup banyak antriannya tongkang dan takbut yang mau ngantri di bawah jembatan Mahakam. Mungkin ini antriannya mengular ya. Mungkin mereka datangnya satu-satu gitu kan. Mungkin terjadwal gitu kan, apabila di siang hari itu giliran melintas ke arah selatan gitu kan. Nah ini Bima 1. Ini kelihatannya pertama kali juga ini tertangkap kamera oleh kita, Bima 1 dan RSB 1. Nah itu, nah nih, hai. Itu ABK-nya, say hello ke kita. Nah ini cukup ramai ya. Karena di Samarinda sendiri itu cukup ramai juga proyek gitu kan. Makanya nih material-material seperti koral, batu spilit, pasir Palu itu cukup banyak gitu yang datang dari Palu gitu kan. Selain dari permintaan kebutuhan dari IKN gitu ya. Karena memang kebutuhan untuk proyek ini akhir tahun gitu kan. Ya biasalah, peningkatan kualitas jalan, peningkatan kualitas drainase gitu kan. Peningkatan sarana dan prasarana itu luar biasa banyaknya di Samarinda. Mungkin sekitar, banyak deh hitungan saya, sampai sekarang pun belum selesai itu peningkatan kualitas jalan. Mungkin awal jalan itu menggunakan cor, sekarang dilapis pakai aspal gitu kan, tambah cantik lagi gitu kan. Nah ini dibantu sama Herlin, RSB 1 nya dibantu sama Herlin. Herlin berapa ini ya? Belum terlihat ya, masih terlindung di pantat batch-nya. Nah jadi kalau udah selesai begitu, dia manuver langsung tuh muter gitu kan. Karena aja kalau Herlin 19 cukup mahir ya. Karena menurut saya, kenapa saya bilang mahir, karena posisi TB di belakang cukup dekat ini. Khawatir bisa nubruk gitu kan. Tapi pasti dia punya perkiraan ya, pasti tahu lah ya. Nah ini di belakang ini ada Primastar 37 untuk TB nya, dan untuk batch-nya Primastar berapa ini belum terlihat jelas karena agak pesok-pesok dan buram ininya, warnanya. Nah ini, jadi kita kembali lagi ke masalah infrastruktur yang ada di Samarinda ya. Itu cukup banyak sekali proyek akhir tahun ya. Ya mudah-mudahan jangan cuman akhir tahun deh gitu kan. Dimana pada saat jalan kita ada yang rusak ya cepat diperbaiki gitu kan. Karena di Cina sendiri untuk memperbaiki sebuah jembatan atau jalan yang longsor gitu ya, atau ya lihat sendirilah biasanya di media sosial bagaimana gitu kan, itu nggak berhari-hari, bahkan nggak berbulan-bulan gitu kan, cukup jam, maksimal 8 jam sampai 10 jam udah selesai gitu kan. Ya kita sih berharap juga begitu di negara kita gitu kan. Jangan cuma nanti biasanya kan gini ya, tapi sebelumnya ya nggak tahu kalau sekarang ya, mudah-mudahan nggak. Biasanya jalan-jalan provinsi, jalan nasional itu dimana mau ditingkatkan kualitasnya atau sistem tambal sulam gitu ya, itu dilubangin dulu yang mau diperbaikin. Itu berbulan-bulan udah keburu habis koral sama pasirnya, baru dikerjain gitu kan. Ini Primastar 29.
baru dikerjain gitu kan. Jadi apa ya, sempat menimbulkan apa ya, kecelakaan gitu kan ke pengguna jalan gitu kan. Kalau kita mengacu sendiri ke seperti di nggak usah jauh deh, tetangga kita ya, seperti di Singapura gitu kan, apabila ada insiden ya karena disebabkan oleh jalan yang rusak, itu ya PU-nya yang disalahkan gitu kan. Kalau di Singapura gitu ya. kalau di Indonesia ya enggak, berarti lu nya nggak hati-hati gitu kan. Mungkin nanti kedepannya harus lebih kita perbaikin lagi ya aturan-aturan kita. Setidaknya pengguna tidak dirugikan gitu kan. Karena pada saat kita membayar pajak tuh kan ya ada situ sampah, penerangan jalan gitu kan yang dibayarkan oleh kita gitu kan. Sementara ya mungkin pemerintah sih juga berusaha yang terbaik gitu kan, tapi ya tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali. Coba itu bis gila di jembatan kebut-kebutan. Dipikir ini jalan tol kali ya. Nah ini Zahra 01 di belakang dari Primastar. Zahra 01 ini juga pertama kali ini Zahra nih ketangkap kamera sama kita. Apakah pertama kali juga dia masuk ke Kaltim? Kalau kita lihat dari TB-nya gitu ya, ini kelihatannya lokalan aja gitu kan, mungkin nggak nyeberang pulau gitu ya. Itu, tapi siapa tahu ya, siapa yang tahu gitu kan. Itu ini Zahra 01. Untuk batch-nya belum terlihat jelas. Aduh, kok agak seliwar-seliwar pantatnya ini. Nih. Oh, diamond kosong. Untuk batch-nya ini coba lihat pantatnya nih. Ini agak main dia. Apa nggak ada ini ya? Yang bantu asis. Ada ya? Ada yang bantu asis. Cuman agak bermain nih menurut saya. Karena persis di bawah kita ini tiang jembatan nih. Nah terus satunya salah tuh. Ini karena kita di posisi tengah-tengah ya. Nah ini jarak yang ini aja yang dilintasin gini kan, yang kurang lebih ya 50 hampir 70 meter lah ya yang dilintasin. Itu karena agak seliwer sedikit ya udah nyerempet ke tiang jembatan gitu kan. Itu hati-hati gitu kan. Makanya setiap melintas di bawah jembatan Mahakam ini ya harus dibantu asis gitu ya. Kalau nggak dibantu asis ya dikhawatirkan ya seperti kejadian-kejadian yang lalu-lalu gitu kan. Karena yang jembatan Mahakam ini udah berkali-kali diserempet. Diserempet sama sama batch-nya gitu kan. Itu mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun ini baru diadakan yang namanya asis gitu kan. Disiapkan takbut tundanya ya, mungkin dengan catatan ya bayar berapa gitu kan, satu kali lintas, satu kali bantu asis gitu kan. Nah ini Ecuador 09. Nah ini udah selesai. Nah itu langsung manuver muter. Padahal di belakang tuh ada Ecuador 09 tuh. Coba lihat, luar biasa. Karena untuk tiang jembatan yang baru ini cukup jauh menurut saya, hampir 100 meter. Nah ini, Ecuador 09. Dan batch Sinasia 39. Nah jadi di belakang tuh masih cukup banyak. Ini cukup mengular menurut saya antriannya mereka. Nggak seperti ya yang lalu-lalu biasanya agak menumpuk di tengah gitu ya, karena kayak motor GP mau ambil setar gitu kan, siapa mau yang duluan gitu kan. Gitu. Jadi ini kelihatannya mengular karena mungkin mereka datangnya nggak barengan gitu ya. Gitu. Karena kalau tadi pagi sendiri saya lihat di Sungai Lais itu cukup banyak tongkang dan vessel-vessel kecil yang ya mungkin cari ini ya, cari muatan di sana, cari muatan. Nah ini Sinasia 39.
cukup cantik menurut saya untuk awal tahun 2024 ini. Ya, kita doakan bersama semoga aktivitas pertambangan, pertanian maupun angkutan gitu kan semakin lancar-lancar saja. Jadi ekonomi kita baik-baik saja gitu kan. Ya, mungkin itu saja aktivitas di awal tahun 2024. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.